Assalamualaikum buddies, welcome back to my YouTube channel Anissa Diary. Selamat datang di podcast sharing malam minggu episode kedua aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast aku ini. Nah, di episode kedua sharing malam minggu aku ini, aku mau ngebahas tentang sesuatu yang sebenarnya amat sangat melekat dalam kehidupan kita. Apa sih? Yap, sesuai dengan thumbnail dan judul di cover video aku ini, kan udah lihat, aku bakal bahas tentang body shaming. Ya, mungkin kalian semua udah gak asing lagi ya dengan istilah body shaming ini, karena sebenarnya perilaku body shaming ini bukan mungkin ya, tapi emang udah ada sejak lama banget, bahkan sejak zaman Rasulullah itu udah ada body shaming. Cuma untuk mendengar atau menyebut istilah body shaming itu sendiri mungkin baru famous itu ya beberapa tahun belakangan inilah ya. Nah, apa sih body shaming itu sebenarnya? Mengutip dari wallipop.detik.com, body shaming itu adalah perilaku mempermalukan seseorang dengan mengejek dan mengkritik bentuk atau ukuran tubuh seseorang, atau dengan kata lain intinya mempermalukan, mengejek, mencela tubuh dan keadaan fisik seseorang. Well, apakah kita termasuk seseorang yang hobi banget memulai percakapan atau basa-basi dengan kalimat-kalimat seperti kamu gemukan ya sekarang? Kamu makan terus ya? Kamu kok tambah kurus sih? Kamu banyak pikiran? Atau kamu jarang makan? Kamu kok sekarang jerawatan sih? Ampun, kamu kok gak tinggi-tinggi sih dari dulu? Dan lain-lain kalimat yang sejenisnya yang intinya mengomentari fisik seseorang. Yap, benarlah pepatah yang mengatakan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan terlihat jelas. Artinya, kita lebih fokus dan sering melihat kesalahan, kekurangan, bahkan aib orang lain dibanding melihat dan introspeksi dengan kekurangan yang kita punya. Oke, body shaming itu emang lekat banget sih ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita pastinya sering menjumpai atau menjadi korban body shaming, atau bahkan mungkin kita sendirilah pelaku perilaku body shaming tersebut, ya gak sih? Kadang dengan alasan bercanda atau sekadar basa-basi, lalu kita pasang wajah innocence kita, dan kita dengan gamblangnya mengatakan kalimat-kalimat yang mengomentari fisik seseorang yang secara sadar atau gak sadar sebenarnya itu menyakiti perasaan orang tersebut. Well, aku juga pernah kok jadi korban body shaming. Dulu waktu aku zaman sekolah, ya dari kecil aku ya lumayan sering sih dikata-katain atau dibully tentang fisik aku gitu. Dan aku emang sempat banget ngerasain fase dimana aku tuh ngerasa insecure, gak percaya diri kemana-mana atau mau ngapa-ngapain. Dan bahkan sering juga aku tuh ngeluh dan gak bersyukur dengan fisik yang aku punya. Ya itu dulu ya, jauh sebelum aku mungkin menemukan jati diri aku, jauh sebelum aku berpikir lebih dewasa. Kalau sekarang tanpa membenarkan perilaku body shaming, sekarang itu kalau aku dikata-katain udah lebih slow, nyikapinnya udah lebih bijak, udah nggak yang benar-benar ngerasa insecure gimana-gimana lagi, udah nggak. Tapi ya perilaku itu nggak bisa dibenarkan, cuman sikap kita dalam menyikapi itu aja yang mungkin lebih baik lah daripada yang dulu. Nah, biasanya yang paling nyakitin hati banget itu ketika pelaku body shaming mulai menganalogikan korban yang dia kata-katain fisiknya itu dengan benda atau hewan yang memiliki kesamaan ciri dengan orang yang dia kata-katain fisiknya. Contoh, saking gemuknya banget seseorang ini, mereka dianalogikan dengan sebutan gajah. Atau saking kurusnya seseorang ini, mereka dianalogikan dengan sebutan semut. Atau benda atau hewan lain yang intinya memiliki kesamaan ciri dengan orang itu. Guys, please,
It's not funny at all. Emangnya kamu tuh siapa? Kok berani-beraninya menyamakan manusia, makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah, dengan hewan yang diciptakan berakal pun enggak? So, perlu diluruskan bahwa please stop deh mulai sekarang. Jangan lagi basa-basi atau memulai percakapan itu dengan kalimat-kalimat yang mengomentari fisik seseorang. Karena selain itu nggak lucu, itu juga sebenarnya nggak sopan. Ya, karena kita sesempurna apa sih sampai over pede banget komentarin fisik seseorang. Dan emangnya kita sih yakin apa kalau kita nggak bakal suatu saat itu mengalami kondisi yang sama seperti dengan yang kita komentarin. Dan emang perihal fisik ini adalah sesuatu yang sangat sensitif. Sekecil ucapan, kamu sekarang tambah berisi ya, itu percaya deh, itu udah bener-bener bikin orang jadi gak percaya diri. Mereka bakal mengusahakan dengan keras gimana ya caranya biar bisa menjadi seperti yang orang inginkan. Dengan begitu aja, kita tuh sebenarnya udah menjadi penyumbang terbesar seseorang menjadi gak percaya diri dan gak bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Nah, yang lucu itu ketika korban body shaming ngerasa baper, marah, sakit hati, dan kita malah bilang, baper banget sih, cuma gitu doang, aku kan cuma bercanda. What? Cuma bercanda? Harusnya saat seperti itu kita justru minta maaf dong, bukannya malah ngerasa gak bersalah, ya gak sih? But manusia emang tempatnya salah kan? Aku mungkin juga pernah secara gak sengaja mengomentari atau menyakiti perasaan teman-teman karena ucapan aku. Tapi ya sekarang aku berusaha untuk lebih baik dalam berucap agar gak menyakiti perasaan teman-teman aku. Malahan sekarang tuh aku suka greget banget kalau ada temen aku tuh yang mereka sebelum di body shamingin sama orang lain, mereka tuh nge-body shamingin diri mereka sendiri. Ya ngerasa insecure lah, ngerasa gak pede lah dengan keadaan fisik mereka. Guys, please be yourself and be confident, because you are what are you think. So, yuk kita belajar untuk mengganti basa-basi kita dengan kalimat yang lebih enak didengar. Hai, apa kabar? Masya Allah, kita lama gak ketemu ya. Dan lain-lain kalimat yang ya lebih adem lah didengarnya. But the most important thing is Islam lagi-lagi menjadi solusi atas perilaku ini. Karena Al-Quran dan hadis yang merupakan pedoman hidup kita udah lebih dulu menjelaskan dan membahas perihal ini. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok." Dan juga hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka berkata yang baik-baik saja, atau jika tidak bisa maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari. Dalil tersebut intinya berpesan kepada kita bahwa jangan sampai mulut kita ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi sampai menghina orang lain, karena bisa jadi orang yang kita hina itu lebih baik di hadapan Allah dibanding kita, karena kan emang Allah gak pandang fisik seseorang kan. Eits, belum kelar. Di samping dalil yang udah aku sebutin tadi, ternyata sekarang itu udah ada loh undang-undang yang mengatur tentang body shaming. So, hati-hati ya, jadi jangan sampai mulut-mulut kalian itu justru mengancam keselamatan diri kalian sendiri. Nah, buat teman-teman aku yang merasa pernah tersakiti hatinya oleh perkataan aku, dari hati yang paling dalam aku minta maaf banget. Dan buat kalian yang pernah atau sekarang masih menjadi korban body shaming, sekarang jangan minder lagi ya. Because you are precious if you respect yourself. Kalian berharga apabila kalian menghargai diri kalian sendiri. Buktikan pada dunia bahwa kualitas seseorang itu dinilai dari otak dan hatinya, bukan fisik. Sehingga ketika kita memiliki kualitas itu, orang lain sama sekali nggak memandang dan memperdulikan keadaan fisik kita. Dan lagi, kata seorang penyair, fisik itu hanyalah laksana dedaunan segar di pohon yang rindang, yang lama-kelamaan akan mengering juga, tertiup angin,
jatuh, dan menjadi kotoran jiwa. Semoga kita selalu menjadi dan dikelilingi oleh orang-orang yang tak pernah menjadikan fisik sebagai alasan dan prioritas dalam bergaul. Entah itu keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, atau bahkan pasangan hidup kita. Semoga sharing malam minggu kali ini bermanfaat, menginspirasi, dan bisa membuat teman-teman semua menjadi lebih percaya diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton sharing malam minggu kali ini. Sampai jumpa di sharing malam minggu episode selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.